Terkait maraknya kasus gangguan ginjal akut pada anak atau disebut gangguan ginjal akut progresif atipikal, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemirsa, IDAI mengimbau tenaga kesehatan menghentikan sementara resep obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol. Kedua, bila tetap memerlukan obat sirup khusus, konsultasikan lebih dahulu dengan dokter spesialis anak. Ketiga, bila diperlukan resep obat puyer monoterapi, harus dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan berat badan, dosis, dan tata cara pemberian. Dan untuk mengetahui apakah sejumlah obat sirup anak sudah ditarik dari peredaran, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Agisa Febila, yang berada di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Baik, Agisa, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rian dan pemirsa, setelah adanya keputusan dari Kementerian Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai pemberhentian sementara untuk penjualan obat cair maupun sirup yang biasanya digunakan pada anak untuk mencegah lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak, hari ini di Pasar Pramuka Jakarta, para penjual obat sudah memberhentikan penjualan obat cair maupun sirup. Namun saat ini yang hanya diberhentikan ini hanya obat cair maupun sirup yang ada kandungan parasetamolnya saja, karena para penjual ini sendiri belum mengetahui sebenarnya kandungan apa saja yang sebenarnya ini dilarang oleh Kementerian Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya juga sudah bersama salah satu penjual obat di Pramuka bersama Pak Yoyon. Selamat pagi, Pak Yoyon. Selamat pagi, Mbak. Ya. Baik. Nih, dengan adanya larangan penjualan obat cair maupun sirup oleh Kementerian Kesehatan nih, sebenarnya sudah ada pemberitahuan belum sih Pak dari Dinas Kesehatan maupun Kemenkes kepada para penjual di toko obat Pramuka ini? Sampai saat ini memang belum ada pemberitahuan seperti kayak begitu. Jadi kita juga tahunya karena kita membuka internet gitu loh. Jadi dari secara resminya belum ada ke kita gitu. Oke, baik. Lalu apa nih yang para penjual lakukan hari ini setelah adanya informasi di internet yang didapatkan? Ya sementara ini kita normal-normal saja, Mbak, gitu loh ya. Kenapa? Karena memang jenis apa, sirup-sirup apa aja itu kita belum tahu. Yang lebih spesifiknya apa, itu juga belum tahu. Kenapa kita tetap menjual? Karena kita rata-rata pedagang di sini membeli putus, Mbak. Jadi nggak bisa dikembalikan. Nah ini kalau sampai kita nggak tahu sampai kapan itu pemerintah memberi batasan itu gitu loh. Sementara barangnya ada expirednya. Nah kalau sudah expired bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Apa pemerintah bisa mengganti? Jadi kami minta juga menghimbau kalau memang pemerintah menghimbau untuk melarang atau kita menjual ke konsumen, ya pemerintah juga menghimbau ke produsen untuk menarik obat-obat itu dari pasaran. Iya gitu, Mbak. Terima kasih Pak Yoyon. Ya, Rian dan pemirsa, selain adanya keputusan untuk para penjualan obat ini, pemerintah juga dari Kementerian Kesehatan maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia ini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang sedang mengkonsumsi obat pada anaknya, untuk memberhentikan sementara konsumsi obat cair maupun sirup yang digunakan biasanya pada para anak dan menggantinya kepada kapsul maupun tablet. Sementara demikian, Rian, kembali ke studio.